Halo Sobat Beamers, kembali lagi di channel Beamscore Indonesia. Kali ini kawan-kawan kita akan melanjutkan tutorial pemodelan rumah susun 3 lantai. Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan di apa nih kawan-kawan ya? Membuat DED kawan-kawan. Ya, oke. Jadi kawan-kawan, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih cara membuat parameter pada struktur pada project kita, sehingga kita bisa membuat seperti ini kawan-kawan. Jadi kita bisa atur nih struktur general DED, jadi kita bisa membuat seperti ini. Jadi lebih keren tampilannya gitu ya kawan-kawan. Oke, inilah yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, video kali ini kawan-kawan kita akan membahas sedikit tentang template ya. Saya akan membahas tentang template struktur kawan-kawan ya. Jadi di sini ya kita sudah membuat seperti ini dan kita akan melanjutkan dengan membuat template gitu ya kira-kira. Oke kawan-kawan, sebelum kita bahas, jangan lupa selalu dukung channel ini kawan-kawan dengan cara subscribe, like, dan share, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari channel Beamscore Indonesia. Oke kawan-kawan, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sementara belajar Revit. Dan sebelum kita bahas kawan-kawan, kita intro dulu. Jadi kawan-kawan, di sini kita sudah buka projectnya dan alhamdulillahnya kita sudah membuat sampai sejauh ini. Oke. Nah, di sini sesuai dengan judulnya ya, saya akan membuat contoh DED untuk spoon pile dan apa namanya ini ya, dan fondasi kayaknya kawan-kawan ya, P1 atau P2 dan P3 pile cap ya kawan-kawan. Oke. Nah, di sini kawan-kawan sebenarnya kita bisa menggunakan template ya. Kita tidak perlu hide satu persatu seperti ini. Kita cukup menggunakan template gitu. Dan ini mungkin akan kita gunakan di permain itu kawan-kawan, di project yang apa ya, floor plan atau dena yang lain gitu ya. Nah, di sini kawan-kawan kita masuk aja di identity data gitu ya. Kemudian di sini nih ada sebenarnya sudah ada template yang bisa kita gunakan gitu. Jadi misalnya nih kawan-kawan, di sini ada struktur plan foundation, kita pilih aja seperti ini ya. Kalau kawan-kawan belum punya, tidak apa-apa, kita bisa buat baru gitu. Coba kita gunakan dulu struktur foundation plan yang sekarang, kemudian kita apply aja seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Gini nih kawan-kawan. Jadi kawan-kawan sebenarnya di sini kan ada tulangan nih, ada tulangan, kemudian ada apa lagi nih kawan-kawan ya? Ada ya seperti ini kira-kira ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan kita juga bisa menggunakan apa ya kawan-kawan ya? Menggunakan baru atau bukan menggunakan baru, kita membuat baru nih kawan-kawan. Kita bisa juga milih struktur plan juga seperti ini. Nah, seperti ini yang cocok nih kawan-kawan ya. Ini yang cocok, cuman data spoon file-nya belum masuk gitu ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini, jadi kita main-mainnya di sini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, kalau kita mau membuat template baru, itu kita bisa masuk di ini nih, duplikat gitu ya. Kita duplikat, misalnya kita mau membuat template khusus untuk struktur ya, misalnya kita kasih
project apa ya, misalnya struktur plan dalam kurung DED misalnya gini ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini jadi kita bisa mengatur nih kawan-kawan. Setelah kita buat seperti ini dengan cara klik ini, kita lihat view propertiesnya kawan-kawan ya. Jadi di sini kita dengan otomatis bisa mengatur skalanya gitu ya. Misalnya kita mau skalanya 1:100 atau 1:50 seperti ini. Oke. Kita ganti jadi 150 seperti ini. Terus display modenya kita bisa membuat detail displaynya itu menjadi hal tone atau dan display. Artinya kita misalnya pilih hal film berarti dikit ya kawan-kawan ya. Dia tidak di hide gitu dikit ya. Kemudian detail levelnya ini yang di sini kawan-kawan kita bisa membuat secara fine gitu ya. Fine, kemudian show original, ini ada pembahasan tersendiri harusnya, ada show part, ada show original, apa sih bedanya ya gitu ya. Kita pilih aja yang ini. Kemudian nah di sini kawan-kawan di VG override model. Di sini kawan-kawan kita bisa nih, misalnya ada beberapa yang tidak perlu kita munculkan dalam proyek kita gitu. Contohnya misalnya saya tidak mau munculkan struktur rebarnya untuk pondasi gitu ya. Untuk pondasi, untuk denahnya tidak perlu muncul rebar. Kemudian ini mungkin struktur framingnya juga di pondasi tidak perlu seperti ini. Kemudian kolom harusnya ya muncul gitu. Terus dan masih banyak lagi hal yang bisa kita hide dalam proyek kita ini ya, seperti ini kan kawan. Kemudian misalnya saya tidak mau munculkan dindingnya, berarti kita unchecklist aja gitu kawan-kawan ya. Nah seperti ini, kemudian windownya dan masih banyak lagi kawan-kawan. Misalnya ada jendela, kemudian pintu, kita tidak mau munculkan MEP, ini hardscape, HVAC dan lain sebagainya, flash ducting dan lain sebagainya, itu bisa kita atur di sini nih kawan-kawan. Kemudian kita apply seperti ini aja, kemudian di OK. Nah setelah override kita ini ya, kita edit, kita bisa mengedit juga notasinya gitu supaya di sini ada kawan-kawan. Digeser lagi seperti ini. Kita bisa menghilangkan apa sih yang mau kita hilangkan gitu ya. Pokoknya semua yang berbau tentang bukan pemodelan itu biasanya muncul sini. Misalnya scope box atau section box atau section, itu bisa kita unchecklist gitu ya. Kemudian mode display ini kita mau warframe yang tampilan sini kawan-kawan, mungkin kawan-kawan sudah familiar dengan hal ini. Jadi kita bisa set atau hidden line bisa kawan-kawan ya, atau realistic texture, consistent color bisa semua kawan-kawan. Kemudian transparansi kita bisa munculkan. Kemudian shadownya biasanya muncul di apply aja dulu. Oke. Nah, shadownya di sini nih kawan-kawan ya. Di sini kita bisa munculkan ini, kita bisa checklist cause shadow, so ambient shadow. Kita cek saja dulu. Lighting juga sama, kita bisa enggak bisa kawan-kawan ya. Oke. Ini aja. Nah. Apply. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kawan-kawan di sini underlay orientation, berarti kita lihatnya dari mana nih? Look down, berarti kita lihatnya dari atas ke bawah gitu ya.
Kalau lookup itu lihatnya dari atas, dari bawah ke atas gitu ya kayaknya. Kemudian view range-nya itu kita mulai dari mana nih? Misalnya topnya kita associate level atau level above. Level apa itu level di bawahnya. Misalnya kita mau kasih 00 aja. Kemudian ini untuk pondasi kawan-kawan ya, strut plan pondasi gitu. Level belownya berapa, misalnya belownya itu 3 meter ya. Dan ini tentunya kita 3 meter juga seperti itu, 3000 kawan-kawan. Kamu level below, oke, apply. Biasanya mirror error kawan-kawan kalau tidak ini ya. Struktur plan ini misalnya kita mau ganti untuk ini. Oh ya, ada lagi nih kawan-kawan, kita selesaikan dulu di sini. Furnish oke, pass filter oke, display itulah kawan-kawan yang ini sendiri. Kemudian level nih. Nah, level itu juga masuk di template kita kawan-kawan. Sebelumnya di pembahasan sebelumnya itu kita sudah membuat level. Nah, dia itu masuk di sini nih, struktur. Jadi kalau misalnya level satunya ini sudah ada struktur, MEP, arsitektur, itu akan masuk ada 3 sini gitu ya. Kemudian kalau misalnya di sini sudah banyak, misalnya di sini sudah ada DED, sudah ada detail dan lain sebagainya, itu akan muncul juga level 2 beberapa pilihan gitu. Kemudian kita apply kawan-kawan, kemudian di oke gitu ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, kalau misalnya kita tidak mau munculkan apa kawan-kawan ya, kita tidak memunculkan platnya, misalnya saya tidak mau munculkan platnya, kemudian tentunya kita harus langsung masuk aja. Ini di rename aja kawan-kawan, display pondasi gitu ya, pondasi. Nah, oke. Saya tidak mau munculkan platnya gitu ya. Berarti kita masuk di, kita cari floor nih kawan-kawan. Seperti ini nih, floor. Kemudian kita apply, kemudian di oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini nih kawan-kawan. Nah, terus di sini ternyata fondasi kita itu spoon filenya belum kelihatan nih kawan-kawan. Jadi sebenarnya lagi-lagi kita bisa apa namanya ini kawan-kawan, mengaturnya dengan cara ini tadi, apa namanya, di sini kawan-kawan. Kita mengaturnya di view range-nya kawan-kawan ya. Pokoknya kalau semua tentang tampilan kita aturnya di view range. Di sini kita masukkan misalnya 3000 aja dulu. Terus ini 3000. Ini jadinya misalnya 4000. Kemudian ini 4000, apply. Nah, maka otomatis kita akan menampilkan floor plan-nya, oke, untuk pondasi gitu. Nah, seperti ini kawan-kawan. Oke, seperti ini. Nah, jadi misalnya nih, ini kayaknya membantu apa ya, cukup misalnya ini saya mau hide nih, saya mau hide yang ini, yang apa namanya ini kawan-kawan ya, reference plane. Jadi kita tinggal klik apa sih namanya ini, kemudian kita masuk lagi di template struktur plan. Kemudian biasanya itu notasi kalau seperti itu kawan-kawan, edit reference plan. Kita cari reference plan GR reference plan dan lain. Nah, apply oke. Nah, maka otomatis ini akan hilang kawan-kawan. Misalnya nih, ini saya tidak perlu munculkan sectionnya untuk yang di sini. Berarti kita masuk aja di struktur plan, terus kita masuk di version ini ya, apa sih ini, override annotation, kemudian section. Kita cari section seperti ini.
section, annotation section, section. Nah ini kawan-kawan, kemudian apply. Oke. Oh sorry kawan-kawan, kita ulang, edit section. PQRS section. Ini nih kawan-kawan, apply jangan lupa. Oke. Nah seperti ini nih kawan-kawan. Nah misalnya ini lagi nih, section. Aduh masih ada ya kawan-kawan ya. Ada apa namanya ini kawan-kawan? Kita masuk lagi seperti itu. Edit, pokoknya semua yang section itu kawan-kawan adanya di sini. Nah, kita juga sebenarnya bisa langsung pilih semua, apply. Nah, tapi hilang gridnya kawan-kawan. Jadi kita tinggal munculkan gridnya, masuk di annotation seperti ini. Kita cari grid kawan-kawan. Grid. Ah ini nih. Apply. Nah seperti ini sih kawan-kawan. Jadi kita mudah untuk membuat dena ataupun template dengan menggunakan template ya gitu ya. Jadi ini sudah aman ya gitu kawan-kawan ya. Tapi kawan-kawan di sini misalnya kita no dimension itu tidak muncul dimensinya. Berarti kita munculkan aja dimensinya seperti ini, kemudian annotation dimension, kita cari dimensi kawan-kawan, dimension. Oke, apply. Oke. Nah seperti ini. Nah ini bisa kita tambahkan dengan pilih ini. Oke. Nah, seperti ini sih kawan-kawan. Jadi gampang gitu ya, sangat gampang. Nah tentunya ya seperti ini. Oke kawan-kawan, ya seperti ini ya. Jadi kita tinggal ganti namanya jadi Dena Spoon File. Misalnya ini Dena rename Dena File Cap misalnya ya. Ini Dena rename File Cap. Nah gini kawan-kawan. Rename Oke, seperti ini kawan-kawan. Nah, oke, sebenarnya sudah aman ya. Jadi sebenarnya misalnya nih kawan-kawan, saya mau munculkan tanpa mengatur tanpa merubah template. Bagaimana kalau saya ingin melihat sectionnya gitu ya? Berarti kawan-kawan kita tinggal masuk aja di struktur plan, kemudian kita non aja dulu. Nah, seperti ini, karena kalau kita menggunakan template kawan-kawan, misalnya struktur plan fondasi DD itu tidak bisa lagi kita edit ya. Ya seperti ini tidak bisa kawan-kawan. Ini sudah tidak berfungsi karena kita aturnya di view template gitu. Jadi kalau misalnya kita mau atur lagi, nah, di sini kita pilih aja yang non gitu. Nah makanya udah bisa lagi diatur gitu. Misalnya kita mau tampilkan notasinya, semuanya muncul seperti ini. Nah tapi kalau kita misalnya pilih lagi templatenya, maka dia otomatis menyesuaikan gitu ya. Oke kawan-kawan, mungkin sudah cukup panjang lebar kita bahas tentang template, dan saya kira untuk video ini cukup sampai di sini kawan-kawan. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya kawan-kawan ya, like dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya gitu. Dan terima kasih kawan-kawan yang sudah berkunjung, dan sampai jumpa di video selanjutnya.